hamba-Mu yang melayani dalam pemberitaan firman. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam. Ya, minta izin saya di atas bantal ini. Saya itu susah untuk melipat kaki. Sudah lama, sudah kesulitan. Jadi kalau rapat RT saya paling tersiksa sendiri. Nama saya Oki Raharjo. Saya tinggal di Palem Pertiwi dan puji Tuhan hari ini bisa ketemu dengan teman-teman di sini, Bapak Ibu di Sondo Organizer. Yang lalu saya pertama kali ke sini bulan Desember. Ya, waktu itu hanya ada Pak Edwin dan keluarga. Saya sejauh ini Tuhan pakai untuk pelayanan melalui media sosial. Dan saya menekuni pelayanan media sosial ini mulai 2015, Desember 2015. Jadi saya sebelumnya memang terlibat dalam pelayanan pelajar. Saya seorang yang saya berani mengaku bahwa saya ini lahir dari persekutuan doa pelajar tahun-tahun 2090-an sampai awal-awal 2000-an. Persekutuan pelajar itu di Surabaya banyak sekali dan saya termasuk salah satu yang bergerak di sana. SMA 14, SMA 16, SMP 12 dan beberapa sekolah yang lain di Prapanca dan sebagainya. Saya bersama teman-teman membina persekutuan doa. Dan setelah sekian waktu kemudian saya sempat terhilang dari pelayanan karena saya lebih suka untuk menekuni yang lain. Nama saya sempat dikenal di Surabaya sebagai seorang ketua komunitas penggemar salah satu grup musik jadul. Kalau saya sebut nama grup musik ini semua pasti kenal, terutama yang usianya sudah senior, grup musik tahun 70-an. Saya waktu itu saya mendirikan komunitas grup musik, komunitas penggemar grup musik ini. Saya jadi ketua, mengikuti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan saya keliling di beberapa kota di Indonesia. Nama saya dikenal di seluruh Indonesia juga sebagai seorang yang masih muda tapi punya koleksi grup musik tahun 70-an. Tapi hubungan dengan Tuhan sudah saya lewatkan. Saya nggak lagi bertumbuh dalam Tuhan, nggak lagi pelayanan, ke gereja pun juga nggak sempat karena kalau begitu biasanya kami berkumpul-kumpul sama teman-teman fans club. Nah, sampai satu kali dalam kondisi yang 2011, 2012 itu kami ada konflik di sesama komunitas penggemar. Sampai 2015 saya stuck banyak situasi dalam kehidupan saya, keluarga saya yang tidak menyenangkan. Sampai akhirnya satu titik Desember 2015 Tuhan panggil saya untuk melayani lagi. Saya sudah lama nggak pelayanan. Saya sering setiap sore yang saya lakukan saya main internet di Wifi Corner di Jalan Kapuas. Itu ada bekas kantor Telkom, tapi dibuat Wifi Corner. Saya main internet terus setiap sore sampai satu pagi. Saya pagi-pagi datang tanggal 21 Desember jam 8 atau jam 9 beberapa hari menjelang Natal mau pulang karena saya dengan istri dan anak terpisah. Mereka waktu itu di Madiun, saya sendirian di Menganti. Saya ingat pagi itu jam 9 21 Desember mau pulang ke Madiun, nemui anak istri untuk Natalan, nggak punya uang. Tapi terus bagaimana, kehidupan saya nggak menentu, kerjaan juga berantakan, penghasilan juga nggak menentu, pelayanan apalagi saya tinggalkan. Desember itu pagi-pagi Tuhan di Wifi Corner, di sela saya main internetan pakai laptop, saya browsing, Tuhan panggil saya, ayo layani aku lagi. Biasanya nggak bisa apa-apa, nggak bisa khotbah, sudah lama nggak khotbah, nggak mimpin pujian nggak bisa, main musik nggak bisa, apa yang bisa saya lakukan? Singkat-singkat Tuhan panggil saya untuk melayani apa? Mendoakan orang-orang yang ada di media sosial. Sejak Desember 2015 itu Tuhan arahkan saya melayani orang-orang di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Dan sampai hari ini Tuhan izinkan saya melayani orang-orang di media sosial. Melalui media sosial saya kumpulkan di WA, ada juga di Facebook. Ada sekitar setiap hari, bukan setiap minggu sekali, saya melayani antara kurang lebih 150 sampai 200 orang. Saya bina mereka setiap hari dalam pelayanan yang saya sebut pelayanan media sosial. Puji Tuhan, kasih Tuhan sampai hari ini Tuhan boleh pakai saya. Saya tinggalkan semua aktivitas saya sebagai ketua komunitas penggemar musik. Saya tinggalkan kepopuleran saya. Dulu saya sering masuk TV, JTV,
ada TV yang beberapa kali, terus SBO juga, Jalpos pernah masuk, tapi saya tinggalkan. Terakhir saya siaran di Radio Sonora di Dharma Permai. Ya, ketika saya sudah bertuhan, saya lepaskan semua, beralih media sosialnya saya melayani sampai hari ini. Kalau di YouTube ketik nama saya, ada pelayanan saya Mitzvah Ministry atau nama saya Oki Harjo, ya ada, puji Tuhan. Sampai hari ini berpakai saya melayani media sosial, dan yang membuat saya bangga, ya memang bangganya ke Tuhan. Saya melayani mulai Desember 2015, 16, 17, layanannya nggak ketemu orang. Mungkin orang, saya terima sharing orang-orang itu lewat WA, telepon, atau lewat chatting. Nggak ketemu orang, nggak ketemu dengan secara langsung. Tapi belakangan ini, ketika gereja-gereja mulai tahun 2020 terkena COVID, pandemi, kemudian mereka mulai online, banyak kelabakan, banyak gereja yang bingung, gimana formulanya pelayanannya, gimana pelayanannya ketika masa pandemi. Oh, saya nggak bingung, saya sudah menjalani sejak beberapa tahun. Tahun 2020 aja sudah kelewat beberapa tahun, Tuhan sudah mempersiapkan saya, sehingga ketika masuk 2020, gereja-gereja mulai beralih ke pelayanan media sosial, online dan sebagainya. Saya sudah memulai duluan, dan saya sudah membentuk orang-orang yang kuat, yang siap, yang militan, yang solid. Jadi ketika yang lain baru memulai media sosialnya, kami sudah duluan. Dan orang-orang yang kami bina juga orang-orang yang sudah kuat, yang tidak ada masalah, nggak ketemu pun nggak apa-apa, setiap hari belajar. Malam hari ini saya akan sharing, yaitu tadi sekilas perkenalan saya. Sekarang istri dan anak saya sudah bersama-sama dengan kami, tinggal di Menganti. Saya ajak untuk semua kita merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja 5, saya akan bacakan mulai ayat 9 sampai 14 ya kira-kira. Ini adalah satu kisah yang bagi kita sudah tidak asing lagi. Sudah terlalu sering mungkin kita mengetahuinya. Apalagi kalau dari Kristen sejak lahir, paling juga tahu ketika sekolah minggu atau remaja. Saya bacakan 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14, judulnya kisahnya tentang Naaman yang disembuhkan. Ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seseorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ya, saya mau ajak untuk setiap kita refleksi dari kisah Naaman ini dengan judul belajar dari Naaman. Apa yang bisa kita pelajari dari Naaman, kemudian kita refleksikan, kita kondisikan dengan kehidupan kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa simpel saja, sederhana saja, bahwa Tuhan mau untuk kita berharap kepada Dia sepenuhnya. Tuhan mau kita mengandalkan Dia sepenuhnya, datang kepada Dia melebihi dari yang lain. Mungkin pernyataan ini terlalu sederhana. Oh, terlalu sering Pak yang khotbah seperti itu, terlalu sering poin-poin seperti itu dinyatakan.
Saya tahu Pak, berharap itu pada Tuhan. Saya tahu mengandalkan ya ke Tuhan, nggak ke yang lain. Tapi perhatikan bahwa yang dilakukan oleh Naaman ini, yang diharapkan oleh Naaman ini sebenarnya mewakili sebagian besar orang Kristen di Indonesia. Kalau saya ingat beberapa waktu sebelum adanya pandemi, ada banyak orang Kristen itu masih suka cari pendeta-pendeta terkenal, hamba-hamba Tuhan yang populer namanya, cari kebangkitan rohani, cari event-event di mana ada kebaktian yang membuat saya itu lega rasanya. Dan saya sering bertemu dengan teman-teman seperti itu yang kemudian tanya, Ki, di mana ya? Kak Oki, di mana ya? Hati saya ini sedang tidak enak, sedang sumpek. Di mana ya ada KKR ya? Saya ingin datang. Bukankah di tahun-tahun itu juga, tahun-tahun sebelum pandemi, saya sering tahu Surabaya itu sering banyak mengadakan KKR. Siapa-siapa nama-nama hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta terkenal, baik di Jakarta, di Semarang, di Solo, dimanapun, sering didatangkan ke Surabaya. Dan itu membuat orang tertarik berbondong-bondong, seakan itu adalah artis. Dan orang datang, pendeta A datang ke Guskit, pendeta B ada di Grand City, semua orang datang. Pendeta C menyampaikan firman Tuhan di PTC, semua datang. Atau pendeta yang ini terkenal di seluruh dunia, dia sedang ada di satu gereja besar di Nginden, semua ke situ. Dan hal itu yang hari-hari ini sedang dihancurkan oleh Tuhan. Supaya kita ini berharapnya ke Tuhan secara langsung. Enggak karena pendeta-pendeta tertentu. Dan kita tahu awal-awal pandemi tahun 2020 ke sini, ya kalau sekarang sudah mulai agak longgar, tapi awal-awal 2020 ketika ditiadakan ibadah, orang jadi bingung cari di mana bisa beribadah. Gerejanya tutup, gedung pertemuan juga nggak boleh diadakan. Mau ngadakan KKR di mana? Jangankan jemaat atau kita yang ingin datang ke hamba-hamba Tuhan yang untuk dengarkan khotbah. Lah hamba-hamba Tuhannya sendiri, pendetanya sendiri juga nggak berani khotbah, nggak ada tempat. Semua kita dipaksa untuk bersembunyi. Artinya apa? Ke rumah kita masing-masing, datang ke kamar pribadi kita, terus nyembah Tuhan masing-masing. Di situ kita sedang dipaksa untuk mencari Tuhan dengan sepenuhnya, berharap pada Tuhan dengan segenap hati. Di semua tempat tidak ada tempat yang mengadakan ibadah. Dan saya tahu beberapa gereja besar yang dulu diagung-agungkan orang, wah jadi contoh yang baik, diobrak-abrik sama Tuhan, dibuat pecah, diizinkan untuk pecah, berseteru satu dengan yang lain. Supaya apa? Enggak berharap ke pendeta-pendeta di gereja besar itu, enggak berharap ke nama-nama pendeta-pendeta tertentu. Saya tahu nama-nama pendeta terkenal, ada satu persatu dipanggil oleh Tuhan pulang. Supaya kita ini enggak cari melalui orang-orang datang kepada Tuhan. Dan saya ketika zaman-zamannya masih banyak KKR, dulu saya sering tahun 93, 95 sampai 2000-an awal di Surabaya sering ada saksian artis siapa misalnya Ateng saksian. Orang itu datang bukan karena cari Tuhan, kamuflase lah kalau orang datang, saya itu mau cari Tuhan, enggak, karena artisnya. Ateng saksian, Lydia Kando kesaksian, terus siapa lagi yang khotbah Jonedi Salat. Orang datang karena popularitas nama mereka, dibuat tertawa, dibuat seneng, dibuat hiburan, tapi rohani. Hari-hari ini kita sedang dibawa untuk kita belajar datang pada Tuhan secara pribadi. Naaman berharap kalau saya ini sakit, ya saya datang ke rumah yang namanya hamba Tuhan itu, yang katanya namanya Elisa bisa menyembuhkan. Kalau saya datang ke dia, saya berharap dia itu akan datang menumpang tangan di bagian saya yang sakit, didoakan dengan caranya sendiri atau mungkin dengan bahasa terus sembuh. Dia membayangkan itu. Ternyata yang keluar pembantunya, Elisanya nggak keluar. Pembantunya atau bujangnya yang kita tahu namanya GHC ngomong, Pak, ada pesan dari Pak Pendeta Elisa, Bapak harus mandi di Sungai Yordan 7 kali, sudah itu saja. Kenapa enggak tersinggung? Itu di luar ekspektasi dari Naaman. Tapi dari situ
Tuhan sedang menguji Naaman untuk cari Tuhan, bukan cari Elisa. Sekalipun Elisa ini nabi Tuhan, hamba Tuhan yang dikenal, yang diurapi. Siapapun nama-nama orang yang kita kenal, nama-nama yang spektakuler, nggak ada apa-apanya. Yang Tuhan mau kita cari hati Tuhan, kita kejar wajah Tuhan. Dalam kondisi apapun kita berlutut di hadapan Tuhan, dan kita ngomong, membuka hati ke Tuhan. Tuhan, aku mau mencari Engkau, aku berharap kepadamu, aku mau mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan. Ketika Tuhan izinkan saya melayani media sosial, ya secara otomatis orang kan akhirnya tahu bahwa saya ini bersedia untuk membuka diri mendoakan. Satu kali ada seorang tidak jauh di Gresik ini, di Domas, minta saya di daerah Domas, minta saya untuk mendoakan. Dia sedang sakit dan dia tahu nama saya di Facebook. Kemudian setelah saling kontak, oh ternyata dia di situ. Saya di mengaji nggak terlalu jauh. Dan ketika saya datang kepada dia, ya harapan dia sebagai seorang manusia wajar. Pak, doakan saya untuk saya sembuh. Dia sakit apa? Dia sakit paru-paru yang membuat jantungnya tidak bisa berfungsi dengan maksimal, nggak bisa berjalan, sehingga dibantu oleh istrinya kalau beraktivitas. Ngomong pun nggak bisa lama-lama, jalan yang nggak bisa terlalu jauh, duduk kan, kemudian berdiri ya dibantu istrinya, nggak bisa jalan terlalu panjang. Dari itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa lakukan untuk Bapak ini? Karena saya tidak mau hanya datang sekedar mendoakan. Sebelum saya nyampe ke rumahnya, dalam perjalanan saya berdoa, bagian firman Tuhan mana yang bisa saya sampaikan? Karena ketika saya mendoakan orang masalah apapun, saya harus menemukan dulu firman Tuhan yang disampaikan. Tidak cuma sekedar mendoakan. Ingat, kita ini hamba Tuhan, bukan dukun yang cuma disuruh datang ke sana, oh doakan beres. Tidak, saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali untuk orang yang sakit apapun berbeda juga kebenaran firman Tuhan. Saya waktu itu mendapatkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 107. Ada orang-orang yang sakit karena kelakuan dosa mereka. Dan saya datang kepada Bapak ini, Pak, Tuhan berkata Bapak ini ada masalah di dalam diri Bapak yang harus diselesaikan. Dia berkata, enggak Pak, masalahnya cuma sakit. Dia ngomongnya dengan perlahan, terbantah-bantah, cuma sakit. Dan dibantu istrinya yang ngomong, iya ini sakit Pak, nggak bisa lancar berbicara, nggak bisa lancar aktivitas, dia sakit. Tapi saya merasa, enggak, Tuhan ngomong lain. Akhirnya dia tetap mengotot dong, nggak ada masalah apa-apa. Ya itulah saya doakan. Hari pertama saya doakan. Saya ingat waktu itu ada libur Imlek 2019, 5 Februari. Kemudian saya pulang, tapi saya merasa masih ganjel, belum selesai. Besoknya saya ditelepon lagi istrinya, Pak, datang ke rumah Pak, ini sedang parah-parahnya. Dan dalam perjalanan ketika saya waktu itu pulang kerja, saya waktu itu masih mengajar di Surabaya. Dalam perjalanan ke Domas, Tuhan singkapkan pada saya beberapa hal. Syarat dalam penglihatan, walaupun saya dalam menyetir motor. Dan berikan hikmat pada saya, orang itu ada hubungan dengan perempuan lain. Disingkapkan pada saya sebuah siluet hitam. Siluet itu bayangan hitam seorang perempuan. Dan saya datang ke orang itu. Kalau Tuhan sudah menyampaikan sesuatu ke saya nggak perlu banyak bicara lagi. Dia misalnya memang minta didoakan, dia juga sakit Pak, tadi muntah. Saya ngomong, Pak, tadi Tuhan ngomong sama saya, Bapak punya hubungan dengan perempuan lain. Awalnya dia nggak ngaku, dia diem. Terus saya diperlihatkan ada bayangan perempuan hitam. Bapak kenal siapa? Apa bayangan, bukan perempuan hitam, tapi dalam bayangan hitam itu ada gambar perempuan. Bapak tahu siapa? Dan dia mengatakan, iya, benar. Benar ada hubungan dengan perempuan. Iya. Saya tanya istrinya, Ibu tahu? Iya tahu Pak saya. Lah kenapa kemarin nggak ngomong? Itu yang mengapa. Terus isinya singkat cerita mereka itu menyampaikan bahwa ketika masih bekerja di daerah pabrik, daerah Manuan sana, Tandus Manuan, Bapak ini punya hubungan dengan perempuan lain, nggak pernah pulang itu mesti malam.
dan didahului dengan apa? Ketika selesai bubaran pabrikan ke tempat hiburan malam, sampai kemudian baru pulang marah-marah. Saya ngomong sederhana saja, Bapak kalau nggak sakit, Bapak pasti melanjutkan hubungan dengan perempuan itu. Dia ngomong, iya, makanya Pak diberi sakit. Dan saya tidak mendoakan kesembuhan, saya berdoa untuk pemulihan hidupnya, supaya Tuhan ampuni dia, bereskan. Dan ayo Pak, kita berdoa. Pak, saya terlalu lama Pak, saya doakan. Saya berdoa waktu itu, satu sudah kena tentang perempuan. Sudah dalam doa, Tuhan perlihatkan kepada saya, ada gambar, ada apa, bayangan singa, harimau. Terus ya, Pak, ini gambar dari mau patungnya Pak. Istrinya ngomong, oh iya, saya ngomong, Bapak keras berarti ya sama keluarga. Oh iya Pak, itu suka marah kalau berubah. Oh, kena lagi. Terus kemudian satu kali dalam doa diperlihatkan ada gua-gua, ada bayangan gua. Terus Bapak sering main ke gua-gua. Iya Pak, sering main kemana? Ke Parangtritis, pantai Parangtritis itu ada gua, menemui orang-orang pinter untuk supaya apa, dapat bukan penglaris, maksudnya itu supaya memikat perempuan tertarik sama dia. Jangan terus yang terakhir Pak, saya diberatkan cincin akik. Iya, dia ternyata koleksi cincin akik juga, tak bereskan saat itu. Sudah Pak, berikutnya Bapak bertobat di dalam Tuhan, sungguh-sungguh. Soal kesembuhan gampang, itu nanti Tuhan yang bereskan. Tapi hati yang harus dipulihkan. Saya doakan Tuhan untuk supaya dibereskan segala sesuatunya, Tuhan meminta ampun dari Tuhan. Sudah selesai. Yang pertama di dalam hidup kita adalah Tuhan mau kita ini kembali kepada Dia dengan sepenuh hati, berbalik kepada Tuhan, supaya kita tidak lagi berharap kepada manusia, tidak lagi berharap kepada kekuatan kita sendiri, nggak berharap pada orang per orang. Dan pandemi yang terjadi Tuhan izinkan supaya orang berbalik kepada Tuhan. Bukankah pandemi membuat orang bertobat? Orang kan jadi takut mati ketika kena COVID. Ketika orang kena demam sedikit langsung parno, waduh jangan-jangan saya COVID, nanti COVID pasti mati ya. Bukankah orang banyak yang kemudian jadi akhirnya apa? Datang ke Tuhan berdoa. Dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk mengalami COVID Desember 2020. Nah, di situ juga kesempatan saya untuk bertobat, untuk saya membereskan diri di hadapan Tuhan sebelum Tuhan bawa saya pelayanan lebih lanjut lagi di tahun 2021 dan sampai hari ini. Hari-hari ini yang perlu kita pegang, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan berharap pada orang per orang. Boleh kita ada orang tertentu sebagai pendukung kita, pembina kita, tapi harapan kita, mengandalkan kita kepada Tuhan. Pertobatan yang sejati dimulai dari hidup kita yang menyerahkan diri pada Tuhan. Itu poin yang pertama. Melalui peristiwa Naaman ini adalah Tuhan mau Naaman berharap pada Tuhan, bukan berharap pada Elisa, bukan berharap pada orang lain. Satu kali memang Elisa diizinkan untuk menemui orang, menyembuhkan dengan cara yang tersendiri, mengurapi, menjamah. Tapi satu kali juga diizinkan untuk nggak usah keluar, yang keluar Gehazi. Poin yang kedua, belajar dari Naaman ini apa? Bahwa ketika Naaman diminta untuk mandi di sungai Yordan, sungai yang menurut Alkitab adalah sungai yang kotor, menjijikkan. Sehingga Naaman sampai menawarkan, kenapa enggak di sungai ini sungai yang di Damsyik, di tempat dia berasal, kenapa harus di sungai Yordan? Saya sempat merenung. Belakangan Roh Kudus bukakan kepada saya. Dulu saya anggap biasa sih. Kenapa Naaman kok mandi di sungai Yordan dicelupkan sampai 7 kali? Dulu saya sempat berpikir, oh 7 itu angkanya Tuhan, angka istimewa, angka sempurna. Berarti harus masuk 7 kali atau apa? Kadang saya berpikir, pasti kok dia harus masuk sampai 7 kali. Nah Tuhan itu bisa membuat mujizat. Bisa nggak sekali nyelup, sekali nyemplung, beres sembuh? Terlalu bisa. Nah, kenapa kok sampai 7 kali Tuhan? Kenapa? Belakangan Roh Kudus baru singkapkan ke sana bahwa Tuhan mau membentuk karakter Naaman, diruntuhkan kesombongan dia, dirontokkan karakter-karakter yang jahat, dibereskan karakter-karakter yang terlalu membanggakan diri. Bukankah dia ada seorang yang berpangkat, seorang panglima perang, seorang yang kedudukannya itu mengawal raja, dan dia harus datang pada Nabi Elisa minta dihormati. Dan itu yang ditunjukkan oleh Tuhan, diruntuhkan oleh Tuhan. Mandi di sungai Yordan.
di sungai yang bau, di sungai yang kotor, dan dia mandi di situ. Kenapa 7 kali? Maksudnya itu bukan sekedar 7-nya, tapi kenapa berkali-kali? Tuhan mau lunturkan karakter dia. Masuk lagi, keluar, masuk lagi, supaya dibereskan, diruntuhkan karakter-karakter yang sombong, karakter yang merasa angkuh, karakter merasa bangga diri, karakter yang minta dihormati, karakter yang minta dihargai. Dan mohon maaf, kalaupun ada di antara kita yang hari-hari ini masih ada karakter kita yang perlu dibereskan oleh Tuhan, jangan menolak. Kalau mungkin Tuhan sedang bereskan kita melalui orang-orang yang mungkin orangnya berbeda, tapi pembentukan karakternya sama. Oh, keluar dari tempat kerja yang satu, di situ saya gak enak, saya difitnah. Masuk di tempat yang lu difitnah juga. Karena Tuhan mau membereskan, belum selesai. Bereskan. Mungkin dibereskan dengan dipertemukan dengan istri atau suami atau teman yang menyakitkan. Tuhan mau membuat kita ini keluar karakter-karakter ilahi yang sesuai dengan firman Tuhan. Sampai akhirnya kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, bahkan tidak mudah sombong, tidak mudah berbangga diri. Saya bersyukur, saya tadi cerita ketika saya masih jadi ketua komunitas penggemar guru musik itu. Oh, saya ini dihormati di mana-mana. Ketika saya datang ke kota Jogja, kota Solo, saya cuma menyebut nama saya, orang langsung menghormati saya diberi tempat yang istimewa. Kalau teman-teman yang sama saya, mereka diabaikan. Saya diberi makanan yang istimewa, diberi perlakuan yang khusus, karena saya sudah dikenal di kalangan mereka sebagai seorang yang kolektor atau suka nyimpan dokumentasi dari guru musik ini. Nama saya dihormati sampai ke mana, ke Bandung, ke Jogja, Solo. Nama saya juga dikenal di Jakarta, walaupun saya nggak sampai ke sana. Bisa nama saya diakui sampai di mana-mana. Dan Tuhan meruntuhkan itu satu persatu. Dibuat konflik dengan orang per orang, dibuat salah paham, sesuatu yang nggak saya lakukan dianggap saya melakukan, diperuntukkan karakter saya, sampai akhirnya Tuhan ternyata nggak ada artinya apa-apa, saya dikenal. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Ketika melayani Tuhan kan semua sudah dari bawah lagi, nggak ada apa-apa selain Tuhan yang saya utamakan. Dibentuk, diproses sampai kita bisa berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Dan kita berkata, saya siap diproses oleh Tuhan. Jangan menyerah ketika kita menghadapi pembentukan dari Tuhan. Jangan protes ketika diproses. Jangan mundur ketika ditegur. Dan jangan takut ketika kita disikut. Jangan juga kita ketika dikritik kemudian kita jadi sakit. Kita mau untuk hati kita dibuka oleh Tuhan. Karena ketika kita mengalami pembentukan dari Tuhan dan kita menyerah, kita merespon sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akan ada promosi demi promosi yang Tuhan izinkan. Saya yakin kalau yang namanya Yusuf itu, dia diberitahu oleh Tuhan, kamu akan menjadi, dia akan bermimpi loh, melihat bintang-bintang di langit itu sujud kepada dia, dan semua saudara-saudaranya juga menghormati dia. Coba kalau Tuhan ngomong ke dia, kamu nanti akan jadi pemimpin, orang yang dihormati, tapi kamu akan merasa bahwa, tapi kamu akan mengalami dibuang di sumur, di penjara, masuk ke rumah jadi budak, kemudian di penjara sekian tahun. Apakah Yusuf mau? Saya nggak mau. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami proses dibuang ke sumur, difitnah, ditolak, masuk di tempat Potifar itu kan, difitnah, dianiaya, atau pokoknya dianggap yang tidak baik, kemudian dimasukkan ke penjara selama beberapa tahun. Itu untuk menentukan karakter dia, kesombongan dia, merasa bangga dirinya dia, merasa bahwa dia ini dipakai lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Tuhan izinkan ditundukkan. Bahkan sampai dia dipermainkan oleh orang teman yang ada di penjara. Ketika dia mengartikan mimpi dengan baik, ternyata ketika orang yang diartikan mimpi melupakan Yusuf, dibentuk, diproses, sampai akhirnya dia menjadi, waktunya Tuhan, dia menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Hari-hari ini kalau kita menghadapi proses apapun, ayo kita putar frekuensi kita ke titik nol. Seperti radio, kita putar ke titik nol lagi, ke titik yang pas.
Misalkan radio SS yang 100,0, jangan bergeser ke yang lain supaya nggak kemeresek. Paskan di frekuensinya yang tepat, supaya kita bisa mendengar suara penyiar radionya dengan baik, mendengar berita yang disampaikan dengan pas, supaya kita bisa mendengar apa isi hati Tuhan. Kita frekuensikan hati kita dengan benar. Oh, kalau saya menghadapi disakiti seperti ini, apa respon saya? Apakah saya pilih membalas, atau apakah saya memilih untuk mengasihi dia, atau saya memilih untuk mengasihi, untuk mengampuni, atau saya memilih untuk titenono ya, satu kali saya akan hadapi kamu. Oh, perhatikan ya, saya bisa berbuat lebih jahat lagi dari kamu. Atau kita memilih sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kita belajar untuk hidup dan proses Tuhan dengan benar, seperti Naaman dicemplungkan ke sungai Yordan, diperuntukkan kekuasaannya, diruntuhkan kehormatannya, harga dirinya, sampai dia ampun, kenapa kok saya masuk ke sini? Waktu itu kan saya yakin dia nggak pakai masker seperti kita kalau kemana-mana, nyemplung di sungai ya sudah, seperti kan itu sungai yang bau sekali. Nggak tahu apa padanannya kalau di Surabaya kita coba sungai apa, tapi dia tidak menyenangkan situasinya, dan dia pun ikuti. Akhirnya dia mungkin masuk pertama itu dia berontak, masuk kedua masih sakit hati, wah kenapa saya masih di sini? Tapi mungkin dimasuk ketiga, keempat dan sebagainya, dia mulai menunjukkan diri, Tuhan saya ini mau sembuh, dia masuk ke situ, saya mau diproses. Tuhan pun mengizinkan dia itu sembuh. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari dari Naaman, bahwa yang pertama Tuhan mau kita berharap kepada dia, bergantung kepada dia, datang pada dia, cari dia lebih dari yang lain. Yang kedua adalah untuk Tuhan mau kita ini diproses karakter kita, diruntuhkan kedagingan kita. Kita masih hidup di dunia, memang menghadapi banyak hal, mata kita masih mudah membuat jatuh dalam dosa, tapi kita terus membawa pada titik nol sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir adalah belajar dari Naaman, mesti dari Kanaan, yaitu mengapa kok dia sampai masuk ke sungai 7 kali, berkali-kali, kemudian akhirnya sembuh pada yang kesekian atau yang ke-7. Bahwa apa yang bisa kita pelajari, yang namanya mujizat itu ada waktunya, bos. Yang namanya pertolongan Tuhan itu ada waktunya, Pak. Yang namanya jawaban doa itu ada waktunya, ibu-ibu. Ada waktunya. Enggak bisa saya berdoa sekarang, Tuhan harus penuhi malam ini juga, paling lambat besok pagi. Oh, enggak bisa. Tuhan mau kesetiaan kita, Tuhan mau keuletan kita, Tuhan mau ketaatan kita. Melalui situasi-situasi yang enggak menyenangkan, Tuhan mau kita berdoa, kita mau bawa pada Tuhan segala pergumulan kita. Tapi nggak cukup 1 kali, 2 kali terus minta beres. Dan seringkali orang-orang nggak tahan, baru doa 1 kali, 2 kali, kemudian merasa Tuhan nggak adil. Dan seringkali saya ini terima sharing-sharing seperti itu. Saya mendedikasikan diri saya mulai tahun-tahun itu sampai hari ini untuk saya terima sharing-sharing orang-orang dalam pergumulan. Dan terlalu sering saya menerima pernyataan yang nadanya sama. Mana Tuhan itu katanya baik, tapi kok saya nggak ditolong oleh Tuhan. Mana Tuhan itu katanya penuh mujizat, penuh kasih, kok saya nggak ditolong sama Tuhan. Saya sudah berdoa, Pak, berkali-kali, Pak, saya sudah berdoa. Sabar, tunggu. Nah, Tuhan kan bukan pesuruh kita yang kita bisa perintahkan, Tuhan tolong jawab doa saya yang ini, Tuhan bereskan saya, atau kita mainkan seperti remote, doa yang ini harus segera selesai, Tuhan. Nggak bisa. Justru dengan berdoa itu adalah bukan kita yang menyuruh Tuhan, meminta Tuhan melakukan apa yang kita mau, tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tidak lagi supaya Tuhan berkati utang saya supaya beres, Tuhan caranya begini, Tuhan nggak perlu kita atur. Dia punya cara sendiri. Sejak saya melayani sejak 2015, 16, 17 melayani secara komitmen untuk pelayanan media sosial, terima sharing-sharing orang-orang yang jauh-jauh dari mana-mana. Tapi mulai 2020 saya mulai membaktikan diri saya, mengabdikan diri saya untuk saya tinggalkan mengajar saya nggak lagi bekerja, saya melayani Tuhan sepenuhnya, sepenuh waktu mulai 2020 sampai tahun ini kurang lebih 2 tahun. Tapi persiapannya sudah berapa waktu yang lalu, sudah berapa tahun sebelumnya. Dan saya mendengarkan sharing-sharing orang, saya mendengarkan
pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang. Dan puji Tuhan, saya boleh membawa mereka untuk mereka datang pada Tuhan. Bukan datang pada saya, tapi datang pada Tuhan. Saya arahkan yang baik itu bagaimana, yaitu ketika mereka dalam kondisi yang enggak berdaya, ayo datang pada Tuhan. Gak usah menyerah, gak usah putus asa. Ayo taruh iman kita kepada Tuhan. Tuhan tak bisa kita setir sama kita. Dan Tuhan mau kita bergerak untuk apa? Sesuai dengan kesetiaan kita, ketaatan kita. Hari ini setiap pagi saya melalui sharing firman Tuhan yang saya sampaikan pada orang-orang di WA, di grup-grup WA yang tergabung atau secara pribadi orang-orang dalam pergumulan. Setiap pagi mulai beberapa tahun lalu sampai hari ini, yang saya layani orang-orang yang dari Sumatera sampai Papua. Papua bukan cuma yang di kota besar, sampai yang di pedalaman. Kalau pernah dengar Kabupaten Nabi itu kan sudah Merauke harus nyebrang lagi pakai pesawat kecil ya. Ada orang yang saya di sana. Ada banyak orang yang di Sumatera, di Medan, bahkan di luar negeri, di Malaysia, di Hongkong. Orang-orang yang Tuhan izinkan untuk saya layani. Dan hari ini saya bisa berkata bahwa orang-orang ini adalah sekarang ini pelan tapi pasti. Mereka boleh mengerti bagaimana mereka dalam posisi sulit datang pada Tuhan. Tuhan nggak bisa kita setir sama kita. Dalam kondisi nggak punya uang, apa yang harus kita lakukan? Seringkali saya ajarkan kepada teman-teman yang kami layani. Dalam kondisi kita nggak punya uang, apa yang kita lakukan? Apakah kita milih cari pinjaman teman, cari bank dengan angsuran ringan, atau apa? Cari rentenir yang bisa minjami kita, terus pokoknya bayarin nanti, atau pinjaman online dan sebagainya. Saya ajarkan, cari Tuhan lebih dulu. Setelah cari Tuhan, apakah Tuhan buka jalan lewat apapun, itu urusan lain. Tapi jangan kita punya alternatif lebih dulu baru datang ke Tuhan. Tuhan yang kita datang kepada Tuhan lebih dulu. Kita bawa kepada Tuhan dan percaya Tuhan bisa dan lebih dari mampu untuk menjawab doa kita. Satu itu dengan satu kesaksian, saya pernah cerita atau belum ke keluarga di sini, bahwa saya dengan istri dan anak itu sempat terpisah selama 6 tahun. Sejak 2013 mereka memilih untuk tinggal di Madiun sama dengan mertua saya, dan saya di sini sama dengan papa saya. Kemudian papa saya meninggal 2015, jadi mulai 2013 saya terpisah, dan saya dengan papa saya nggak ada, saya sendirian. Saya bekerja di Kutisari, istri dan anak di Madiun, istri juga waktu itu mengajar di Madiun juga. Bisa bertahun-tahun. Dan setiap kali saya ke sana itu seminggu sekali. Setiap Jumat setelah selesai mengajar di Kutisari, saya naik motor ke Madiun, perjalanan kurang lebih 6-7 jam. Saya Jumat siang berangkat, Minggu siang saya pulang kembali ke Menganti. Dengan sebelum pulang kami bersatu hati, gandeng tangan, berdoa. Ya, selain untuk mendoakan perjalanan saya, doa kami satu yang utama, Tuhan, kalau Engkau izinkan pulihkan kami jadi keluarga yang utuh lagi, tinggal sama-sama. Saya berdoa itu, mungkin itu kadang-kadang sambil menangis juga. Selesai, saya pulang kembali. Kemudian minggu depan doa lagi sebelum saya kembali. Saya waktu itu sudah pelayanan, saya sudah sebagai seorang pendoa, saya sudah sharing firman Tuhan di mana-mana. Tapi kenapa saya berdoa seperti itu Tuhan nggak turuti? Nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak cukup setahun, 2 tahun, nggak dituruti, nggak selesai-selesai. Mana Tuhan nggak dikabulkan? Kadang-kadang saya sambil saya perjalanan pulang dari luar kota, dari Madiun, Surabaya, saya menatap langit, saya ngomong, Tuhan mana? Kok nggak dijawab? Capek Tuhan, perjalanan Surabaya, Madiun, Surabaya, capek. Dan saya punya banyak pikiran gimana caranya bisa bersatu lagi. Tidak diduga, tanpa saya rencanakan, tanpa kami bayangkan. Juni 2019, istri saya mendapatkan pekerjaan di Surabaya, di Dharma Permain, sebagai seorang guru di salah satu sekolah Kristen di Surabaya. Karena kepala sekolahnya yang di Madiun kenal dengan seorang kepala sekolah di sini dan butuh guru, jadi saya pindah ke sini. Dan itu berarti dia bisa tinggal sama saya kembali lagi setelah 6 tahun bersama dengan anak saya. Dan itu di luar bayangan kami, itu di luar pemikiran kami.
6 tahun terpisah, walah ternyata bisa bersatu begitu-begitu saja dengan cara yang simple, yang nggak perlu kami mikir bagaimana. Tuhan izinkan. Dan doa yang karena dinaikkan kesetiaan, ketaatan, Tuhan izinkan terjadi. Saya tidak lupa ketika istri dan anak baru kumpul Juni, kemudian ya Juli kan sudah mau tahun pelajaran baru. Waktu itu sempat mikir gimana ya kalau satu kali jalan-jalan ke Jatim Park. Waktu itu kan sudah ngumpul bersama, harus pingin jalan-jalan, tapi ngitung uangnya berapa, bagaimana caranya, kalau naik kereta berapa, kalau sewa travel berapa, nggak cukup uang. Naik kereta api yang paling murah, nanti nyambung ke sana lagi ya oper kendaraan lagi. Tapi ya sudahlah, nanti kita susun lagi. Dan Anda tahu di sela-sela kami susun, ya sudahlah kami lupakan juga. Ya kadang kalau ingat ya dibicarakan lagi. Kadang-kadang kalau kepingin buka YouTube Jatim Park 3 isinya apa, karena yang paling bagus Jatim Park 3. Tiba-tiba ada seorang ibu, dia tenaga kerja di Hong Kong, pulang ke Bali cuma 2 minggu. Dia menghubungi saya minta tolong, Pak, doakan saya dan keluarga di Bali, nanti kami biayai. Waktu itu ngomong Juli, dia rencana pulang September, masih ada waktu 2 bulan. Dan kami pun dengan sukacita mempersiapkan segala sesuatunya, diakirim uang, kami sewa mobil, dan kami datang ke rumah beliau mendoakan. Pulangnya harus ngapain? Mampir ke Jatim Park. Oleh berkat dari Tuhan yang membuat kami tidak terduga. Lualah, ternyata begini caranya Tuhan. Ada banyak cara Tuhan yang menurut kami sehari-hari nggak mungkin, nggak bisa, tapi Tuhan sediakan banyak hal. Termasuk ketika saya memutuskan melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan dari naungan gereja atau persekutuan, tapi saya bergerak saja. Tuhan, saya respon untuk melayani Engkau sepenuh waktu. Karena apa? Kalau disamping dengan pekerjaan ini malah merepotkan. Ini pekerja ngajar, terus ini orang minta sharing, kesuwen ya, saya ambil keputusan di sini aja. Hanya sekedar itu saja. Tapi Tuhan, kalau Engkau yang memanggil, saya percaya Tuhan penuhkan kebutuhan kami. Sampai hari ini kami percaya, kami ya tetap mengalami sebagai manusia ada kekhawatiran, ada kekurangan itu ya. Tapi di sela-sela situasi yang tidak menyenangkan dan khawatir itu, Tuhan sediakan pemeliharaan yang tidak terduga. Tuhan sediakan pertolongan yang tidak terduga, sehingga kami bisa bertahan hidup. Saya nggak punya penghasilan seperti istri saya atau orang-orang yang lain. Penghasilan saya dari Tuhan sendiri, menyediakan segala sesuatu tanpa perlu khawatir. Sampai hari ini saya bisa ngomong ke anak saya, ayahmu hidup karena Tuhan yang memilih. Dia mengucap syukur. Dan mungkin juga kehidupan kita hari ini saya mengajarkan berdoa itu ada waktunya sampai penggenapannya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus masuk ke dalam sungai itu lagi. Kita dibentuk, kita berdoa, sediakan waktu. Terus satu kali berdoa belum mendapatkan jawaban. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Sampai Tuhan menyediakan waktu. Itu yang saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat. Untuk kita tetap berakar kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berharap pada Tuhan, nyerah total pada Tuhan, masalah apa yang ada di depan kita yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, semua bisa dibereskan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk keterangannya.